Lagi rame sih kata Asep beberapa detik yang lalu sih ini cek kodam. Kenapa sih harus dicek-cek segala? Kalau misalkan dalam pikiran orang kan cek kodam, makanya cek kodam tuh kodamnya sendiri orang nggak tahu tuh definisinya apa. Sementara yang orang ngerti yang harus dicek kayak motor, mobil kan cek berkala tuh, kayak servis-servis AC gitu kan. Cek kodam apa tuh? Kalau dari segi spiritual mah kodam itu kayak pengawal gitu lah, Ngawal. Ngawal yang ada di diri kita. pengawal, penjaga, Penjaga. kayak yang membantu. Korin bukan juga. Enggak, Bukan, ada lagi kodam ada lagi. sosok lain. Sosok lain. Iya. Dari mana sih biasanya dapat kodam tuh? Kodam ada yang Pendamping kan bener kan Pendamping. kodam? Korin kan? Bukan tapi bukan Yo. kayak pengawal lagi. Istri. Ngawal. bukan juga. Biasanya itu disengaja sih, kalau Pasti. kalau menurut saya mah disengaja. Disengaja ditanami. Ya, gitu. Disengaja. Tapi ada bisa juga nggak disengaja kan? Gimana tuh caranya? Ngikut gitu. Kayak Iya. kita jalan-jalan ke hutan ketempelan itu kodam. Bukan gitu yo. Kalau yang nggak disengaja ini yang menurut aku sih ini ya. Misalnya Asep nih ada nih kodamnya, ya kan? Bisa jadi dia tuh pas dari atas-atasannya, entah dari bapaknya, Dari entah atas ibunya, atasannya VGM, GM, direktur kali. Sangat perusahaan. yang perusahaan tuh. Nah, yang kayak gitunya yo. Oh gitu. Jadi memang turun temurun. Berarti kan kalau misalnya Bisa jadi kalau turun temurun berarti ada yang mulai dong ya nggak sih? ada. Wah, sakit. Ya mungkin juga. dari kakeknya. Ini aku kalau cerita ini sih aku agak serem juga misalnya. Enak dulu kakek aku ada nih kodamnya nih, bahas kodam tadi ya. Ini Ada real, nih. real. Real ini mah. Mau tipu-tipu ya, based on Fakta the ini. story nih. Kita nggak Fakta. pernah keluarin apa cerita-cerita kaleng ya? Iya, enggak dong. Ih, mantap sok. Jadi ini tuh Gimana, Jo? kata ini pas bapakku kecil ya. Bapakku kecil. Jadi si Bapak pernah bocil? benar lah. Ya segede gini. Bocil dulu. Tutup botol ini lah. Benar. Kan waktu bapakku kecil nih. Iya, iya. Kan dulu di kampung nih tinggalnya. Heeh. Jauh lah dari kesan kota gitu. Ah. Kayak masih kayak sawah-sawah gitu. Terus bapakku tuh malam-malam pernah mau ke rumah saudaranya gitu. Kan masih kayak jauh-jauhan gitu ya tiap antar rumah tuh gitu. Hmm. Nah, jadi bapak aku tuh jalan pertama di apa namanya? Pegangan tangan gitu sama kakek aku. Pegangan tangan. Sama bapaknya bapak berarti kan? Iya, Nah. bapaknya bapak. Terus capek nih bapak aku tuh. Hmm. Capek terus kata ini kata si kakek aku tuh ya udah sinilah kalau kau capek biar digendong aja gitu. Gendong cuman ngarahnya ke sini yo, ke depan. Digendong arah ke depan kayak Iya. bayi gitu. Iya kayak bayi cuman ke depan gitu. Oh, Enggak iya. enggak usah lihat ke belakang gitu. Kalaupun misalnya ngadap ke belakang, bapakku disuruh merem matanya. Oh iya. Iya, disuruh merem. Nah, kalaupun kau mau ngelihat ke belakang, tutup aja matanya, jangan kau lihat gitu. Kalau mau ngadap ke belakang gitu, tutup aja matanya. Dan kayak gitu udah dibilang kakek aku. Karena bapak aku nih penasaran yo, kayak jalannya nih kok kayak cepet banget nih di apanya nih jalannya nih. Ya pas bapak aku iseng nih, dibukanya matanya yo. Dibuka. Oke. Dibukanya pakai sendok. Oke. Dibukanya. Orang serius, orang serius nih. Jarang-jarang orang serius kan? Dibukanya kan. Nyari sendok dulu tuh. Itu kan yang ngeliat mau. Yo, Nah, terus dibuka kan- mata batinnya atau dibuka secara Emang naturalnya? Buka Ngintip-ngintip mata. lah. ngintip. Fisik ya diintipnya. Ternyata di belakang bapak aku tuh harimau gede yo. Harimau. Harimau besar, tinggi besar yang ngikutin bareng kakek aku nih. Warna putih, kuning. Nah, aku nggak nanya nih yang jelasnya warna apanya. Cuman harimau besar gitu. Terus pas besoknya sakit lah bapakku. Oh, gara-gara ngelihat tadi. Heeh. Si kakek Atau nanya. gara-gara kecapean juga mungkin nih, bisa jadi ya. Bukan, katanya kalau bukan itu bukan yang kecapean. Oh, bukan. Kata pas kakek aku nih udah curiga nih, langsung nembak kan. Langsung nembak, bukan nembak pakai senjata ya. Aku cinta kepadamu. Nanya lah kakek aku nih, Gimana gimana? dari malam kau buka mata ya, kau lihat ya sosokin belakang, kata kakek aku. Iya pak kata bapak. Nah itulah katanya. Kan ada papa bilang jangan lihat, jangan buka mata. Nah jadi si kata kakek aku tuh kayak
kalau orang yang nggak sanggup tuh emang Ya. bakalan Jatuh kan sakit ya. bakalan sakit. Yang lebih parahnya tuh si ini si apa namanya, sukmanya juga ke bawah. Oh iya. Sukma Kalau ya, kalau yang jiwa nggak siap, maksudnya. iya. Kalau yang nggak siap, biasanya makanya pada nggak mau lihat tuh ya itu. Kalau yang nggak siap, gitu. Nggak siap lihat. Aryo mah udah siap dah. Ah enggak, Semua. orang nggak ada yang punya kodam, Nggak ada. nggak ada. Nah gitu pas cerita kalau dari yang bapak aku ya, dari anak siap. Walaupun dari dulu tuh si kakek aku ini emang kayak terkesan ilmunya banyak gitu lah yuk. Dulu Yang tuh. Aryo tuh. Oh iya, beda. Oh, beda. Dulu kan ilmunya kan Ilmu hitam. profesor. Profesor. Dulu. Profesor. Udah jangan ngada-ngada udah. Balik ke topik aja udah. Kayak gitu yuk. Cuman entah lah ya, aku kan nggak tahu karena si kakek aku ini meninggal kan waktu aku masih kecil. Waktu aku baru. Jadi belum ada validasi gitu ya. Iya, Oke. belum nggak tahu gitu, nggak ketemu langsung. Akunya masih umur 2-3 tahun, dianya udah meninggal. Tapi emang kodam tuh selalu wujudnya binatang gitu ya. Yang kayak Enggak. harimau. Nggak juga sih yuk. Enggak ya. Kayaknya. Ada pendekar juga bisa. Pendekar. Pendekar. Serius? Kalau cerita kakek aku udah Selesai. situ aja yang aku tahu ya. Entahlah kalau Asep atau Aryo. Tapi tentang kodam itu sendiri, bagi kalian tuh mempercayai itu atau gimana? Kalau aku percaya sih. Kalau aku sih bingung ya. Maksudnya dari definisinya aja orang bingung gitu. Kodam tuh apa? Maksudnya kayak di keluarga orang juga belum pernah, memang nggak ada tuh yang punya kodaman gitu lah ya. Nah, jadi orang juga nggak ngerti apa sih sebenarnya kodam tuh suka ketukar dengan korin karena memang pendamping gitu kan. Itu aja sih. Masih bingung gitu kan. Bingung. Bahkan kalau misalkan lu percaya nggak kodam, gue bakalan tanya balik. Kodam tuh apa sih? Gak ngerti gue. Oke. Kalau bagi orang mah misal nih, pengen ilmu anti bacok nih, kita ngamalin amalan ini. Nah nanti pas waktu amalan itu udah selesai, udah finish, udah Tuntas. tuntas lah. Nah itu bakal ada si hodam tuh muncul di diri Mendampingi kita, dia. pendamping. Tuh. Tapi kan ada yang media ini kan kayak cincin, terus Iya. sabuk, iya kan? Cuman kata yang bisa lebih nyerap, lebih apa sih, lebih mati yang kita kerjain aja, bukan ke perantara cincin ke mana lah. Kalau misalkan itu jimat kan, jatuhnya Iya, bukan iya. kodam kan. Nah, Tapi jimat juga dimaksudkan dalamnya kodam gitu kan. Ada itu Iya, juga kan? oh gitu biasanya. juga. di situ. Tapi medianya cincin. Tapi pernah juga denger nih, selain di samping dari kodam, di samping dari ilmu rawaronte, kan suka aja ada yang ini gini, apa sih? Apa? Pernah dengar gak sih kalian? Ada orang yang memang abadi si si jiwanya tuh di dalam tubuhnya. Tapi bukan di dalam tubuh. Ditanemin ke ayam misalkan atau burung. Makanya si perantara itu teh harus dijaga benar-benar. Kalau misalkan nanti ayamnya kegeleng ya orang yang punya ilmunya juga mati kegeleng gara-gara dia nitip nyawa ke ayam itu gitu. Oh gitu. Oh iya, pernah dengar sih, Pernah kan? Nggak tahu aku kalau ini. Kayak gitu. bahaya ya. Oh iya. Mungkin mau cek ya itu, misalkan nama Aryo kodamnya apa. Oh iya, boleh tuh yang kayak yang lagi rame sekarang kan. Karena beda-beda, kadang singa, Coba. kadang ular gitu kan. Coba. Ini yang mana yang benar sih? Mana tahu Jangan dong. naga. Jangan dong, kebanyakan udah. Naga. Kodam Aryo Yuda hari ini adalah monyet Monyet pemalas. Astaga. Yuk, Coba nama monyet, lain. monyet pemalas yuk. Asep. Asep, KP atau cek. siluman ayam geprek. Siluman ayam geprek. Oh iya. Coba Mending monyet pemalas udah. coba nama aku ya. Udah ayam digeprek lagi. Kasihan tuh ayam. Coba nama aku. Johes. Astaga. Dasar kamu monyet pemalas. Bisa-bisanya. Monyet pemalas. Ini siapa? Siluman ayam geprek. Siluman ayam penyet. Mending monyet pemalas ya. Iya. Masih hidup dia. Aduh. Siluman ayam penyet. Yang satu digeprek, yang satu dipenyet. Gusti. Ini enggak ada Kamu- yang bener ya? kamu yang Coba makan- cek lagi. Kamu yang makannya Hah? monyet Iya, iya. pemalas. Monyet pemalas. Banyak makanan 2. Oh ya.
bisa. Kalau ini orang yang kesurupan, pertama kali lihat orang kesurupan itu kapan? Oh aku, Nah, nah aku ada nih. Kalau cerita aku lihat orang kesurupan, gue udah cerita dulu sih kayaknya tentang ini, cuman lupa lagi aku. Temannya adik aku tuh. Oh iya. Hah? Pernah cerita kan? Iya. Ya? Coba ceritain ulang, Mau Jo. ceritain lagi nih. Boleh. kayaknya Itu kan Itu udah lama zaman SD cerita Jo. kita belum ketemu. zaman TK dulu aku. Iya. Aku masih di Rio TK juga. Kan jadi ini adik aku nih kuliah kan. Teman kuliah dia. Teman mainnya, mereka lagi main ke Bandung. Habis itu pulang ke rumah. Sampai di rumah aku, teman adik aku nih ngomong gini, kangen mama ih. Ngomongnya. Oh, iya. Adik aku kangen mama. Ya udahlah, aku mau pulang ya Dil, kata si anak ini. Ya udah ayo, aku anterin ke depan. Anterin lah tuh ke depan rumah, dibuka pagar. Sampai depan pagar, tiba-tiba dia jatuh pingsan, nggak sadar aja. Terus digendong lah sama aku sama teman-temannya adik aku kan. Kita gendong, bawa ke dalam, ditidurin di sofa. Astagfirullahaladzim. Ditidurin di sofa yo. Iya. Beda lagi. Sorry. Yang tidurnya itu yang bukan di sofa. Enggak, orang tadi ngecek HP kan. Oh, iya. Astagfirullahaladzim gitu. Oh iya, oke lah. Pengen bersih sendiri nih kamu. Aku udah kesanain, kamu lurusin lagi. Dasar gini. Terus udah pas sudah tidur kan tuh, tiba-tiba dia duduk dari posisi tidur, duduk Matanya merem, Mas. masih merem. Oh, terus Terus dia tuh tangannya kayak menyisir rambut. isi rambut. Iya, padahal si anak ini pakai kerudung. Oh, iya. Ya gitu-gitu. Berarti nyisir kerudung. Nyisir kerudung lah jatuhnya. Ya, maksudnya kayak apa namanya? Iya, Ya, lagi kayak lagi sisiran iya, lah ya. kayak lagi Nggak sisiran. masukkan kan. Gini, bagus rambutnya gitu. Kata siapa teh? Kata si itu, teman adik aku. Masih kondisi merem. Masih kondisi merem. Kita bingung lah, kayaknya ini bukan dia. Pas sudah gitu, aduhnya aku merinding lagi nih cerita ya. Ingat lagi ya, mana yuk? Ini di sini. Ini bulu hidungnya pakai. Sama bulu yang lain. Terus kan berapa detik udah dia sisiran, Hah? dia ketawa yo. Tanya gimana? Dia ketawa yang ketawa kayak Kun itu, Miss K. Meski Dia ketawanya kayak gitu. Itu aku pertama kali ngelihat di depan mata aku gitu, yang ketawa kayak gitu. Ternyata emang seserem itu gitu. oh gitu. Histeris itu waktunya waktu pas kemasukan itu di rumah kosong juga, gak ada Di siapa-siapa. rumah aku banyak orang, banyak. Cuma Di ruangan bapak aku nggak ada. Oh, bapak nggak ada. Rumah kan lagi kerja. Hmm. Itu ya kayak mama aku, adik-adik aku, teman-teman Dila, teman-teman adik aku. Oh, teman-temannya juga ada, bukan satu Ada, kan orang. mereka habis main. Oh, kirain teh duaan aja mainnya Enggak. gitu. Pulang main gitu mereka. Kaget lah. Aku langsung lari nih, lari nyari Ustadz. Nah, aku juga baru tahu di sini. Ternyata Ustadz juga nggak semuanya bisa ngurusin Ya. yang kemasukan itu, ya. Emang ada spesialisasi? Ada yo. Ada. Ya bukan besar, bukan siapa-siapa, tapi segimana sering kita apa ya Ngaji atau gimana ibadah, ilmunya. gitu. Kalau kita lebih sering gitu rangkap lah sih ya Tan. Oh. Kita lebih tajam si doa-doa kita tuh. Oh gitu lah, lebih mustajab lah. Ya mustajab. Jadi lebih kerasa sama Ya. kerasukan si Makanya setannya juga. bukan karena si ustadznya, tapi karena si orang itu gimana Kesehariannya cara dalam beribadah, beribadah. gitu. Terus mungkin ada ininya juga, mungkin kayak amalan kayak ke orang yang kesurupan tuh gini nih ngehandle-nya. Harus Mungkin, pakai air lah, iya. usap gitu. Terus yang doanya ini mungkin, nah Terus? pas yang ustadz pertama ini aku datang ke sana ke masjid itu, gua tak panggilin, aku udah panik kan. Pak tolong pak, di rumah aku ada yang kesurupan, nggak ada yang bisa nanganin. Si ustadz ini datang lah, aku kan harapan besar nih ke dia, ya ekspektasi, wah ini ustadz pasti bisa. Yang aku yang awam ini kan, datanglah si pak ustadz ini, dia datang, aku sebenarnya jahat juga sih sebenarnya. Jahat gimana? Gara-gara ekspektasi udah tinggi, ternyata realitanya kan gak keluar nih hantu gitu, makin ketawa gitu, kayak makin diketawain gitu kayak nggak berhasil lah, nggak mempan. Ayo coba terus keluarin, kayak ditantangin gitu yo. Oh si itunya ngomong Si kayak gitu. ustadznya, si hantunya ngomong gitu.
Suasana udah kayak gitu. Gini, oh. Udah gitu-gitu. Gini nih. Gitu. Tapi nggak mempan. Nggak mempan yo sedikit pun. Nggak keluar. Akhirnya ustadznya diam-diam keluar aja. Kayak malu entah gimana gitu ya. Akhirnya panggil lah kayak Ustadz Dunjani di kampus aku. Oh, jauh dong itu. Nggak deket. Rumahku kan dekat kampus. Akhirnya si ustadz yang kedua nih lah datang. Dan dia tuh emang kayak spesialis gitu lah yo. Spesialis yang Buat ngeres iya apa kayak rukiah. dipanggilin sama ustadz yang tadi. Bukan. Yang kedua ini yo. Full power ini yo. Oh, digini doang mungkin bisa jadi langsung hilang. Bisa. Jadi kan si anak ini pas udah ustadz pertama kabur, ustadz kedua datang. Nah dia ini si yang kemasukan tiba-tiba pingsan lagi. Terus si ustadz kedua datang langsung megangin ininya, tengkuknya, terus kayak ngomong, udah gak usah pura-pura. Aku tahu kamu masih ada. Begitu dipegang tengkuknya langsung berontak yo. Wah gitu-gitulah berontak sambil ketawa-ketawa ciri khasnya. Terus ngambil media air putih, siram gitu, cipratin ke mukanya, ke badan-badannya. Langsung teriak-teriak. Keluar tuh satu. Ternyata banyak yang masuk yo. Keluar tuh satu, set, masuk lagi ke yang kedua nih, ke badan temen aku nih, ke teman adik aku. Masuk lagi. Terus tiba-tiba senyum dia ngomong, udah dibunuh yang tadi, ini mah aku udah sadar, kata dia. Kata yang kedua ini, bohong maneh, kata si ustadz ini. Tarik lagi nih, dari sini nggak mempan, terus dari entah ujung jemput apa gitu pokoknya. Nah yang itu yang baru keluar yang kedua nih. Nah yang kedua ini ternyata katanya penjaganya. Nah mungkin yang kodam tadi kita bahas. Yang kedua ini penjaganya. Yang pertama tadi dibunuh dibantu sama si kodamnya. Terus ikut dibantu. Berarti si kodam yang dikeluarin dong. Kodamnya iya jadi itu ikut dikeluarin juga. Tapi si kodamnya kan tetap ada gitu. Oh ya, kirain juga disinglar kan, dibuang. Cabutnya mau dicabut. Kirain. Nah aku nggak tahu lah ya gimana teknisnya. Cuman yang kedua pas si kodamnya yang keluar itu ngomong udah dibunuh yang tadi. Cek kodamnya teh. Aku mah udah sadar kok. Ngomong Allahu Akbar bisa dia. Allahu Akbar. Ampuh gitu nggak ada masalah. Bohong maneh kata si ustadznya. Keluarin set. Nah ngomong aja si ustadznya nih. Oh yang kedua tadi mah itu baik emang. Itu mah emang kodam, dia punya kodam kata si ustadznya. Aku kira itu enggak satu tuh emang yang jahat semua. Kalau yang jahat semua biasanya kalau yang di dalam tubuh kita itu dari satu itu karena kiriman. Oh kiriman. Jadi kiriman tuh bukan cuma satu. Kalau satu mah ya nggak berasa lah. Oh gitu. Oh jadi kiriman tuh biasanya banyak ya. Makanya ada yang ini apa? Kalau ada orang yang sakit terus diduga itu karena guna-guna, pas dikeluarin nih, pas hari ini sembuh. Tapi kok besoknya kambuh lagi karena itu nggak satu. Kayak gitu. Tapi bisa ngeluarin juga sekali ngeluarin ratusan juga. Segimana kemampuannya. Iya, skill dukunnya. Si Naruto kan punya cakra tuh kita tuh. Nah kalau kita cakranya udah habis juga. Kayak gitu. Recovery lagi. Waktu itu pas SMK kalau bisa pernah ngalamin juga sih kesulitan, cuman ceritanya di episode yang akan datang. Iya, nanti next episode ya. Makin penasaran nih gue. Aku penasaran banget nih tentang gimana nih asik kesurupan.